Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pengolahan hasil pertanian level 3 dan level 4. Ini outline hari ini yaitu pemasakan, penggorengan, kristalisasi, sterilisasi, dan ekstrusi. Pada dasarnya kemarin beberapa kita sudah bahas tentang pemasakan. Ini mungkin akan saya jelaskan secara garis besarnya. Pemasakan ini pada dasarnya menggunakan suhu tinggi atau dengan media penghantar panas. Bisa dengan air atau uap air seperti perebusan, pengukusan, kemudian bisa menggunakan minyak, frying, kemudian dengan udara dan penghantar udara panas, drying, ini sudah kita pelajarin kemarin, kemudian dengan pengasapan, ini juga sudah kita pelajarin pada minggu lalu, kemudian energi elektromagnetik atau dengan menggunakan iradiasi dan microwave heating. Tujuan menggunakan panas untuk pengolahan pangan antara lain yaitu untuk memasak atau membentuk cita rasa dan memperlunak tekstur. Kemudian dapat juga untuk membangkitkan aroma dan untuk mengurangi racun atau toksin alami, serta untuk mengawetkan. Tentu saja kalau misalnya kita melakukan proses pemasakan atau pemanasan, tentu saja akan berkurang kadar airnya. Sehingga ini bisa dikatakan sebagai proses pengawetan. Contohnya dengan media air itu seperti sterilisasi, pasteurisasi, blensir. Nah, kalau sterilisasi ini tentu saja akan sterilisasi ini menggunakan suhu tinggi di atas 100 derajat Celcius, sedangkan pasteurisasi di bawah 100 derajat Celcius dan blensir juga di bawah 100 derajat Celcius dengan tujuan-tujuan tertentu. Proses pemasakan ini menggunakan suhu tinggi, akan tetapi suhu yang digunakan jangan sampai merusak vitamin atau protein yang peka terhadap panas. Jadi diusahakan dengan tetap menggunakan suhu tinggi, tapi tidak merusak vitamin atau proteinnya. Nah, kalau penggorengan, seperti kita ketahui, kalau penggorengan tentu saja menggunakan media panas, yaitu minyak. Bisa minyak sawit atau minyak sayur. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas rasa dan aroma. Tentu saja berbeda ketika kita menggoreng dengan beberapa minyak. Antara lain kalau misalnya menggunakan minyak wijen, tentu saja aromanya akan berbeda dengan menggunakan minyak sawit. Kemudian yang kedua, mengembangkan karakteristik warna. Jadi warnanya akan tampak terlihat lebih kuning atau kecoklatan. Nah, perubahan warna kuning ini atau kecoklatan itu akibat terjadinya reaksi Maillard. Reaksi Maillard itu adalah reaksi antara protein atau asam amino dan karbohidrat bersama dengan terbentuknya senyawa yang mudah menguap yang dapat diabsorpsi oleh minyak. Bagaimana proses-proses penggorengan itu? Proses penggorengan ini memiliki efek mengawetkan karena terjadi destruksi mikroorganisme. Jadi mikroorganisme yang tidak tahan dengan suhu tinggi akan rusak dan akan mati. Kemudian enzim perusak akibat penetrasi minyak panas dan suhu minyak mendidih 170 sampai 212 derajat Celcius. Rata-rata penggorengan itu suhu penggorengan itu antara 170 sampai 212. Kemudian umur simpan gorengan ditentukan oleh kadar air sisa pada bahan pangan yang digoreng. Tentu saja ini berbeda-beda antara bahan pangan satu dengan bahan pangan yang lain. Kemudian bahan pangan yang dimasukkan minyak mendidih segera terjadi pemanasan bagian permukaan dan perlahan membentuk lapisan kulit yang coklat dan mengering. Dan selanjutnya adalah terjadi perpindahan panas dari minyak ke dalam bahan dan tentu saja terjadi perpindahan massa air dari dalam
dari dalam bahan ke permukaan bahan, dan dari permukaan bahan kemudian dilanjutkan ke minyak dan kemudian menguap ke udara. Jadi di proses penggorengan ini tentu saja terdapat kejadian pindah panas dan kejadian pindah massa, yaitu berupa air yang berpindah dari bahan kemudian ke permukaan bahan ke minyak, selanjutnya minyak menguapkannya ke udara. Nah, jika penguapan air ke udara lebih cepat dibandingkan pergerakan air dari dalam ke permukaan bahan, akan terjadi gas hardening atau mengeraknya bagian luar bahan. Kemudian tempat molekul air dalam bahan digantikan oleh minyak. Jadi setelah air itu menguap, maka posisi-posisi tempat molekul air itu akan digantikan oleh minyak. Nah, kecepatan pergantian ini tergantung pada tentu saja tergantung pada konduktivitas panas bahan dan viskositas minyak. Jadi berbeda-beda antara kekentalan viskositas minyak yang satu dengan minyak yang lain. Nah, ini ada jenis-jenis penggorengan. Kita ketahui ada deep frying. Mungkin teman-teman sudah sering lihat metode ini digunakan dengan menggunakan minyak goreng yang sangat banyak, sehingga bahan pangannya ini terendam secara menyeluruh ke dalam minyak. Kemudian ada surface frying. Surface frying itu menggunakan sedikit minyak, dan metode ini sesuai untuk produk pangan yang memiliki luas permukaan yang besar. Biasanya kalau misalnya produknya besar, itu menggunakan surface frying. Sebagai contoh, misalnya telur dadar, martabak telur, jadi dia hanya menggunakan minyak sedikit untuk melakukan penggorengannya. Tidak terendam secara menyeluruh dan bahan pangan tersebut akan mengalami kontak secara langsung dengan wajan penggorengan. Jadi sangat berbeda dengan deep frying. Kalau deep frying mungkin bahan pangan tersebut tidak akan langsung menyentuh tempat penggorengan karena akan berada di keseluruhan bahan itu akan terendam di dalam minyak. Tapi kalau misalnya surface frying, selain dia terendam sedikit dengan minyak, dia juga mengalami kontak langsung dengan wajan penggorengan. Kemudian ada juga penyangrean. Kalau penyangrean ini bisa terjadi proses pindah panas baik tanpa media maupun menggunakan media, yaitu misalnya menggunakan pasir. Jadi ada yang dia tidak menggunakan media minyak ataupun pasir, tetapi ada juga yang menggunakan pasir sebagai proses penyangreannya dengan tujuan mendapatkan cita rasa tertentu. Contohnya penyangrean kerupuk, kopi, biji kakao, dan kacang. Nah, kalau proses kristalisasi, kita beralih ke proses kristalisasi. Sebenarnya kristalisasi ini salah satu kegiatan yang sudah sangat praktek-praktek yang sudah sangat sering kita lihat. Intinya adalah dia menguapkan kadar air dalam bahan tersebut hingga mencapai proses kristalisasi. Nah, kristalisasi ini kalau definisinya itu merupakan pembentukan suatu kristal dari larutannya dan kristal yang dihasilkan dapat dipisahkan secara mekanik. Contoh-contohnya seperti apa produk kristalisasi? Ada gula, garam, kemudian minuman instan seperti jahe instan, kemudian mungkin kunir asem instan, atau yang lain-lain. Nah, gula ini merupakan kristal yang dihasilkan dari pengkristalan zat gula yang terdapat dari sari tebu. Nah, sari tebu ini dicampurkan sampai titik jenuh tertentu dan disuling, kemudian dipanaskan, diuapkan, sehingga menyisakan kristal gula. Proses kristalisasi ini selain dia menaikkan suhu tinggi, menguapkan uap air yang ada di dalam bahan menjadi kristal, dia juga ada kalau di dalam sebuah minuman instan harus ada sebuah pergerakan. Maksud saya harus ada tenaga mekanik yang untuk mengaduk. Jadi kalau misalnya tidak ada proses mengadukan, itu tidak akan terbentuk proses kristalisasi.
Nah, mungkin kemarin kita sudah bahas tentang, pasteurisasi, sekarang kita bahas lagi tentang sterilisasi. Seperti yang saya jelaskan kemarin, kalau sterilisasi itu tujuannya adalah untuk membunuh mikrobia patogen dan menonaktifkan enzim perusak bahan. Dengan suhu berapa? Suhu lebih tinggi dari 100 derajat Celcius. Sasarannya adalah bahan yang sudah disterilkan ini bisa disimpan hingga lebih dari 6 bulan. Nah, produk sterilisasi ini contoh-contohnya ada susu, sterilisasi susu. Jadi, susu dipanaskan sampai mencapai suhu di atas titik didih, biasanya 110 sampai 121 selama 20 sampai 45 detik. Kemudian adanya produk pengalengan. Jadi kalau misalnya sterilisasi pada pengalengan, itu berbeda lagi dengan sterilisasi pada susu. Biasanya proses pemanasan wadah serta isinya pada suhu dan jangka waktu tertentu untuk menghilangkan atau mengurangi faktor-faktor penyebab kerusakan makanan, tanpa menimbulkan gejala lewat pemasakan atau overcooking pada makanannya. Jadi, secara keseluruhan sebenarnya proses sterilisasi ini baik susu maupun, pengalengan pada makanan, itu, eee, dia dilakukan proses pemanasannya di dalam wadah tersebut. Jadi wadah beserta isinya dipanaskan pada suhu tertentu, dalam waktu tertentu. Nah, produk makanan dalam kaleng, haruslah steril, dalam arti terbebas dari mikrobia patogen dan terbebas dari bakteri pembusuk. Akan tapi tidak secara keseluruhan dia dikatakan suci dari bakteri, cuman ada kadar-kadar atau persentase bakteri yang diperbolehkan dalam sebuah proses pengalengan. Biasanya kita lihat ya kalau misalnya proses pengalengan itu ada pengalengan buah, kemudian pengalengan kornet, daging, pengalengan apalagi, pengalengan ikan, ada banyak, proses pengalengan. Nah, setelah semua, proses pengolahan level 3 telah kita pelajari, maka ada proses pengolahan level 4 yang mungkin sering kita lihat, yaitu ekstrusi salah satunya. Nah, ekstrusi ini adalah adalah suatu proses di mana bahan tersebut dipaksa mengalir di bawah pengaruh satu atau lebih kondisi operasi. Jadi tidak hanya salah satu proses, tetapi dia ada serangkaian proses yang dilakukan untuk menuju proses ekstrusi tersebut. Ada beberapa kombinasi seperti pencampuran, kemudian pengulenan, pengadukan, tentu saja pemanasan, kemudian pendinginan, pencetakan, ini secara umum. Jadi secara umum mungkin ada beberapa kombinasi tersebut, tapi itu bisa jadi berubah atau bisa jadi berkurang atau bisa jadi ditambahkan. Jadi secara umum ada proses kombinasi tersebut. Nah, keuntungannya apa? Produk itu bisa beraneka ragam bentuknya. Secara bentuk dia bisa beraneka ragam. Kemudian murah, kemudian prosesnya otomatis dan produktivitasnya tinggi. Jadi skala atau kapasitas produksinya itu tinggi karena dia menggunakan alat tertentu. Kemudian kualitas produk rata-rata baik, homogen, bisa dihomogenkan, tidak berbeda-beda antara satu produk dengan produk lain. Kemudian tidak menghasilkan limbah biasanya karena sudah sampai ke tahap level 4. Nah, ini, alat yang biasa digunakan untuk ekstrusi, jadi ada berbagai macam komponen di dalamnya, tentu saja selalu ada, komponen, di mana dia digunakan untuk mendorong atau membentuk, produk tersebut. Eee, biasanya bisa digunakan untuk produk-produk seperti pembuat mie atau pembuat pasta. Jadi selalu ada seringnya kita temui selalu ada ulir yang digunakan untuk mendorong, bahan makanan tersebut. Nah, ini jenis produk ekstrusi, ada snack, kemudian kerupuk, breakfast cereal, itu juga termasuk produk ekstrusi, kemudian permen, pasta, daging tiruan, beras tiruan. Beras tiruan itu seperti mungkin teman-teman sering mendengar beras analog, itu adalah beras tiruan. Kemudian, pet food. Jadi ada banyak, produk-produk ekstrusi di sekitar kita. Sekian dari saya, kita akan beralih ke
materi perkuliahan selanjutnya. Terima kasih.